Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih yang sama dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersatu hati bersama-sama menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, bahkan doa-doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap kita senantiasa mau memperkenankan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah waktu yang Tuhan berikan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita pergunakan dengan baik, dengan bijaksana untuk melalui setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Siap waktu menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita mau katakan ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk selalu mau memperkenankan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah waktu yang Tuhan berikan tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah ya Tuhan dengan bijaksana kami boleh melalui waktu-waktu yang Tuhan berikan. Bapa, terima kasih untuk segala cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan datang di bawah kaki salib-Mu, menaikkan doa ungkapan syukur kami, bahkan doa pergumulan setiap kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mau datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, terlebih kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, firman-Mu mengajarkan tentang cinta kasih. Apapun yang kami lakukan,
tanpa cinta kasih tiada berguna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun yang ingin kita nyatakan di dalam kehidupan kita, tanpa didasari oleh cinta kasih, tanpa didasari kasih cinta, semuanya tiada berguna. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, saya yakin kita tahu yang namanya detox itu ya, yaitu pembersihan racun-racun atau bahan-bahan unsur-unsur kimia jahat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kita tahu, sadar atau tidak sadar,
sebagian besar makanan yang kita makan sehari-hari itu tidak lepas dari mengandung racun atau unsur-unsur kimia, bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Baik itu daging, ikan, terlebih lagi makanan yang ada di dalam kemasan, makanan kaleng, ataupun itu buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya itu. Makanan-makanan itu sebenarnya Bapak Ibu kita tahu ada yang mengandung hormon, merkuri, zat pengawet, zat pewarna buatan, dan lain sebagainya, atau ada pestisida, pupuk kimia dan sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu, detox ini penting sekali untuk kita lakukan, karena perlahan namun pasti di dalam tubuh kita ini racun-racun dan bahan-bahan kimia yang berbahaya itu akan menumpuk di dalam tubuh kita. Dan sebenarnya Bapak Ibu, berbagai keluhan kesehatan dan penyakit-penyakit yang kita alami selama ini itu berkaitan erat dengan makanan yang kita makan selama hidup kita. Nah, apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini Bapak Ibu, detox itu sangat diperlukan, sangat kita perlukan. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini lebih sehat, imun kita itu lebih kuat, ya, kekebalan tubuh lebih kuat, dan supaya kita tidak mudah tertular penyakit ataupun virus. Makanya Bapak Ibu kita tahu sejak pandemi ini banyak sekali dijual produk-produk makanan sehat ataupun obat-obat herbal, baik itu jamu, ramuan herbal ataupun makanan-makanan organik yang mereka janjikan itu akan berkhasiat mendetoks, ya, mendetoks tubuh kita dan menyehatkan tubuh kita. Seperti juga suplemen, vitamin dan sebagainya, rempah-rempah organik dan sebagainya itu. Bapak Ibu, saya juga kadang ya membeli produk-produk kesehatan itu sesekali saja. Lebih seringnya saya itu bikin sendiri Bapak Ibu. Saya beli bahan-bahan rempah-rempah di pasar ataupun saya menanam sendiri, saya bikin sendiri ya, seperti minuman jahe dan sebagainya itu. Karena ramuan atau makanan-makanan, obat-obat herbal yang dijual itu mahal sekali ya Bapak Ibu. Namun meskipun mahal, banyak orang juga yang mau membelinya. Karena mereka sadar bahwa tubuh mereka itu perlu sehat, ya, perlu didetoks supaya lebih kuat, lebih sehat, apalagi di masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan malam hari ini, Paulus mengingatkan bahwa kita ini juga butuh yang namanya detoks rohani, ya. Sadar atau tidak sadar, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami setiap hari itu juga sebenarnya mengandung racun. Racun bagi jiwa kita yang sengaja disusupkan oleh si jahat, si iblis itu di dalam hati pikiran kita, yang bisa membuat kita sering berpikir negatif, berpikir jahat tentang Tuhan, tentang orang lain, ataupun tentang hidup ini. Perlahan tapi pasti semua racun di hati pikiran itu akan menumpuk dan membuat jiwa kita itu hilang sukacita, hilang damai sejahteranya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, detoks rohani sangat penting untuk kita lakukan, sama seperti juga detoks jasmani. Dan nasihat Paulus di Filipi 4 ayat 8 ini memberitahukan kita secara praktis dan sederhana bagaimana kita bisa melakukan detoks rohani itu. Dikatakan di situ, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Nah, secara umum maksud Paulus adalah racun di dalam hati pikiran kita akan terdetoks. Tiap kali kita memfokuskan pikiran, fokus ingat-ingat yang positif-positif saja dari semua informasi yang lewat ke telinga atau lewat mata kita. Setiap hari, setiap saat kita melihat dan mendengar banyak informasi yang positif maupun yang negatif, yang fakta maupun yang hoax, yang menyenangkan maupun yang menyakitkan hati. Nah, Paulus mengingatkan kita untuk memilih dan memilah semua informasi itu. Dan yang perlu diingat dan disimpan cukup yang positif saja, yang baik-baik saja, yang mulia, yang suci-suci saja. Nah, seperti itulah maksud ayat ini secara umum. Tapi secara khusus, sesuai dengan konteks suratnya, maksud Paulus adalah agar jemaat Efesus dan juga pada kita semua, supaya kita memikirkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terutama kebenaran-kebenaran yang mulia dan indah tentang Tuhan Yesus. Ayat ini pesannya sama dengan nasihat Paulus pada jemaat Kolose di Kolose pasal 3 ayat 1. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, Paulus telah mengalami sendiri. Makanya dia mendorong kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan detoks rohani. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu menumpuk di dalam pikiran kita. Segera kita bersihkan dengan cara apa? Dengan cara memikirkan, suka merenungkan kasih Tuhan Yesus, ajaran dan teladan-teladan Tuhan Yesus. Niscaya sukacita dan damai sejahtera itu akan terasa limpah di hati kita. Dan yang pasti Bapak Ibu, kalau kita sukacita, damai sejahtera, imun tubuh kita itu juga pasti akan bagus, akan baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu melalui nasihat Rasul Paulus ini. Tolong kami ya Tuhan di masa pandemi ini supaya kami bukan hanya sekedar peduli pada tubuh jasmani kami, namun kami juga peduli akan kerohanian kami. Terutama Tuhan, kami juga mau belajar menjadi murid yang suka mengenang kasih Tuhan Yesus, merenungkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan dengan doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati.